وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dewan Kemakmuran Masjid Subur Salam, seluruh pengurus, khusus orang tua kita, para ustaz, haji Rasul dan seluruhnya, para orang tua kita, para pengurus, kita doain mudah-mudahan sehat, barokah, dan senantiasa Allah memudahkan segala urusannya. Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kawan-kawan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dilapangkan dada kita, dihilangkan kegelisahan kita, dan yang paling penting ditenangkan jiwa kita, dibersihkan jiwa kita, dan ditenangkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam Kamis ini kita dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Jadi mudah-mudahan setelah Allah izinkan kita kumpul, juga Allah ridho. Diizinkan, kemudian Allah juga ridho. Artinya setelah Allah mudahkan kita ke tempat ini, Allah kasih kita keikhlasan, maka izin pastinya dari Allah, dan amal yang kita lakukan malam ini Allah ridho. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam yang lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, mengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pengajian kita, kitab Al-Qur'ani wa Al-Qur'ani Rahmani Syekh Abdul Jalan rahimahullah ta'ala wa ta'ala berberkati rahmati darain. Ya gulamu da'ankan nafsa wal hawa. Wahai pemuda, wahai anak-anakku. Ini bahasa saya disiapkan juga kepada kita. Wahai cucu-cucuku, kita semuanya. Da'ankan nafsa wal hawa. Jauhkan, tinggalkan dari diri kamu itu nafsu dan hawa. Jadi hawa ini adalah mailun nafsi ila matuhibu, sukanya atau kecenderungan kepada sesuatu, hawa. Itu adalah hawa. Makanya dibilang hawa nafsu. Hawa yang bersumber dari hawa nafsu, dari nafsu. Jadi hawa ini adalah keinginan. Nah, keinginan ini bisa baik, bisa buruk, tergantung dari sumbernya, dari nafsu. Nah, kalau nafsunya mutmainnah, maka hawanya
dimaksud di sini ini oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, da'an ke nafsu wal hawa, ini nafsul ammarah, jiwa yang selalu menyuruh kita kepada keburukan. Maka kalau jiwa ini sebagai sumber hawa, dianya sudah memang potensi kuat untuk ya keburukan, untuk sebuah keburukan, maka hawanya yang keluar pun sama, keinginannya pengen berbuat buruk. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang menjadiin hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Ya, pokoknya yang enak buat dia. Jadi udah nggak bicara halal dan haram, sudah nggak bicara baik dan buruk. Pokoknya yang enak buat dia. Ya giliran halal enak ya dia mbak, giliran haram enak ya dia mbak. Jadi hawa ini, nah nafs ini, nah hawa itu akan tergantung kepada nafs. Nah, nafs ini itu ada pada setiap kita manusia, ada pada setiap kita, semuanya punya nafs. Nah nanti itu nafsunya amarah atau lawamah atau mutmainnah. Nah ini tergantung ya arahan dari hati, arahan dari hati. Nah, kalau hatinya hidup, maknanya hati hidup itu adalah hati yang selalu dapat pancaran rahmat Allah, pancaran cahaya Allah. Nah, maka dia akan memfungsikan dirinya sebagai raja yang mengarahkan nafsu itu kepada hal-hal yang Allah ridho, yang baik. Nah untuk mengisi hati kita itu dengan diisi oleh agama. Agama itu ditangkapnya oleh akal. Agama itu ditangkapnya oleh akal. Maka orang yang karena ada akalnya itu nggak kena dialog agama. Orang yang nggak ada akalnya itu nggak kena dialog. Makanya orang gila itu nggak sembahyang, nggak ada akalnya itu nggak diomeli. Orang tidur nggak sembahyang nggak diomeli. Nah agama ini itu dari Allah lewat Rasul-Rasul dan para nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak bisa syariat itu, ajaran itu nggak bisa ditinggalin. Jadi nggak bisa seseorang itu memperbaiki hatinya tanpa syariat, nggak bisa. Karena kan banyak juga yang bilang ya, kita malah fokus, ya nggak bisa. Gimana kita mau baik hati kita kalau nggak ada bimbingan dari agama? Jadi semuanya itu ya harus bersumberkan dari yang Maha Esa Allah dengan syariatnya Allah turunkan kepada Rasul sampai kepada kita, ditangkap oleh akal kita, dan kemudian ya akal tersebut ya memberikan kepada hati. Nah hati ini nanti yang akan menjadi pimpinan untuk seluruh yang ada di dalam diri kita. Tinggal nafsunya disuruh, nafsu ini nggak boleh, ini boleh, ini baik, ini nggak baik, ini halal, ini haram. Harusnya kamu jalan ke kanan, jangan ke kiri. Nah nafsu ikut. Nah nafsu ini akan ngeluarin hawa namanya. Antum ada kepentingan ngaji nggak baru kumis? Itu hawa namanya. Loh kok bisa ngaji? Bisa kepengenannya ngaji karena nafsunya nafsu baik, udah lagi baik, nafsunya lagi baik, lagi mutmainnah, lagi tenang. Coba kalau nafsunya lagi brengsek, sudah lagi amarah, nggak bisa ngaji, udah mau mancing aja, udah aku nongkrong aja, itu pasti. Nah maka jiwa kita tuh nggak stabil, Pak.
Dan yang bisa memberikan hidayah kesucian ya buat hati kita itu hanya penciptanya. Jadi semuanya Pak, bukan hanya jiwa kita, hati kita, pikiran kita, diri kita, semuanya itu Allah. Maka doa-doa itu diajarkan ya Bupati perlu sampai kalau biar ini itu untuk hati, untuk hati. Bagaimana supaya jiwa ini nanti akan nurut dengan arahan hati. Dan itu pasti bakal hatinya hidup. Hatinya sudah hidup, penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan ilmu Allah, penuh dengan nasihat-nasihat Allah yang disampaikan Rasul. Dia hidup, dia akan punya kebijakan dan nggak bisa ini kuat kebijakan. Kuat. Nah untuk jiwanya pun Nabi diajarin Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah, jadikan jiwa ini ketakwaan di dalamnya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, suci ini Allah karena kau yang memiliki, kau yang punya hak untuk mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang mengarahkan, engkau yang memiliki. Jadi hati kita, jiwa kita semuanya pada prinsipnya Allah mencipta dan tidak ada yang bukan ciptaan. Ya. Terus jangan berhenti minta ke Allah agar Allah itu terus jadikan jiwa-jiwa kita ini jiwa yang bermainan. Nah, da'il anka nafsa wal hawa, tinggalin tuh hawa nafsu. Dan alhamdulillahnya bekal yang akan kita bekali ke hati kita itu udah komplit, alhamdulillah Allah kasih. Apa itu maknanya? Maknanya syariat. Kita udah tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Itu walaupun belum semuanya, tapi udah banyak tahu kita Pak. Ngaji baik, main catur juga, kalau sholat jauhkan kepada kita karena ahli usul fikih semuanya. Benar? Jangan main catur, aturan contohnya. Ngaji baik nggak? Judi. Kalau judi baik, OPA. Ngaji baik, judi guru kan gitu. Itu kita udah tahu tuh Pak. Udah dikasih tuh. Itu bekal loh Pak. Artinya Allah tuh udah berikan tahu dan sampaikan itu ke kita lewat Nabi. Kalau itu nggak sampai tuh Pak, nggak bisa hati kita itu baik Pak. Nggak bisa. Nah makanya orang-orang yang tidak kena dakwah atau tidak sampai kepada mereka dakwah, itu Allah nggak akan bebani dengan tanggung jawab. Seperti misalnya satu suku di satu daerah terpencil yang tidak masuk apa-apa, dakwah Islam pun tidak sampai kepada mereka. Sehingga bagaimana mereka ini bisa menata hatinya yang menjadi pemimpin untuk nafsunya, berikutnya hawa, yang nggak tahu kan, ngandelin akal aja. Akalnya dulu kalau bapak saya begini, udah diikutin aja udah. Maka Allah nggak memilih. Nah kalau kita ini masyarakat yang madani itu dikasih tahu kan, sampai dakwah Islam kepada kita. Oh ini haram, oh ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang buruk, sampai udah ada bahan. Nah cuman kenapa terkadang hal yang sudah begitu jelas terkadang suka kita langgar. Nah berarti kan ini ada yang koslek Pak. Ya, walaupun tidak batal kosletnya. Apa? Berarti hati kita yang lagi kurang baik. Nah kalau hati kurang baik atau dalam hal ini lengah, maka ya kalau dia lengah, dia nggak bisa maksimal untuk mengarahkan nafsu. Sehingga saat hati lemah, ini akan kecolongan hati ini dengan nafsu, sehingga nafsu ini akan bisa berbuat seenaknya. Nah karena nafsu hati lengah, apalagi si sakit kronis, apalagi si mati, lengah aja Pak hati kita, itu kesempatan Pak buat nafsu itu melakukan apa saja, sehingga yang keluar keinginan buruk. Dan ini yang masih sering terjadi di kita. Kita tuh sembahyang Pak, alhamdulillah. Tapi kenapa? Untuk melakukan kejahatan kita masih suka, melakukan maksiat kita masih berani.
Nah, karena di sini hati kita lemah. Kita lengah, kalau hati lengah, berarti kan dia pantauannya kepada nafsu kurang kan? Entah tuh hati lengahnya karena dia tidur, karena dia sakit, akhirnya nafsu berbuat yang dia kepengen. Artinya nafsu ini berbuat tidak sesuai arahan, tapi sesuai karakter. Nafsu karakternya apa? Wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Karakternya itu memang sifat aslinya itu adalah nyuruh kepada keburukan. Nah itulah yang kadang-kadang kita berani melakukan maksiat. Paham kira-kira? Nah makanya jaganya hati terus. Tinggalin itu nama nafsu dan hawa. Nah terus al-mu'minu hayyun wal kafiru mayyitun wal muwahhidu hayyun wal musyriku mayyitun wa lihadza qala Allahu 'azza wa jalla fi ba'di kalamihi awwalu man mata min khalqi iblis yani asani fa mata bil ma'siyah. Ya. Nah di sini Sayyid Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa mukmin itu hayyun, mukmin itu hidup. Nah maksudnya di sini hidup di sini adalah hati. Jadi orang mukmin itu hatinya hidup. Nah hidupnya ada kalanya sehat banget sehingga pantauannya begitu fokus. Ada yang hidupnya tapi sakit-sakitan. Kalau aulia Allah Pak, itu dia mukmin. Kita mungkin sama dengan. Cuman hatinya ini bukan sekedar hidup tapi memang sehat Pak. Ya, orang sehat kan pantauannya beda sama orang sakit. Orang sakit itu paling lihatnya kanan kiri, benar gak? Iya. Tapi kalau orang sehat mau bisa ke sono, bisa kemari. Ini lontong ya? Pisang. Benar gak? Pisang. Benar gak? Tapi kalau dia sakit Pak, apalagi sakitnya rada kronis, itu pantauannya nggak bakal maksimal. Artinya dia paling bisa melihat ke atas sampai dia tiduran. Kiri begitu doang, tiba nggak bisa begini, berat. Apalagi ke atas berat. Apalagi kalau udah mati, nggak bisa bergerak. Maka beliau mengibaratkan mukmin itu hayyun, mukmin itu hidup, maksudnya hatinya hidup. Walaupun hidupnya ini ada yang sehat banget, ada yang sakit-sakitan. Kita masuk kategorinya mukmin tapi sakit-sakitan. Buktinya apa? Cinta sama ibadah, benci sama maksiat. Tapi terkadang masih berani ngelakuin maksiat. Kita mukmin nih, hati kita masih sering sakit-sakitan Pak. Cocok begitu? Cocok. Ya kan? Sama kan? Kamu ini nama anak itu 11-12 masih suka maksiat. Ada waktunya itu, makanya kan sering kita bilang, ada waktunya mata kita itu benci sekali memaksiat. Benci banget. Begini aja lah Pak, kita ini kan semuanya punya medsos TikTok lah. Itu kalau lagi bener banget Pak hati kita, jiwa kita tuh lagi bener-bener, hati kita lagi bener-bener hidup, sehingga kontrolnya terhadap jiwa itu kuat, maksimal. Itu berpengaruhnya ke mata. Pengaruhnya apa? Benci mata melihat maksiat. Jadi udah orang yang ketekan yang paham itu scroll cepet banget. Pernah ngerasain gitu gak? Ada waktunya Pak. Itu enggak Pak, udah begitu Pak kita pakai balikin. Anak siapa sih ini? Kalau saya masih kayak gitu Pak. Bapak kayak gitu gak? Bang Iman enggak? Kita bukan butain Pak, bukan butain. Mudah-mudahan ini terus kita perbaiki. Karena orang yang sadar dan tahu penyakitnya, insya Allah dia akan mengobati. Tapi yang bahaya itu dia sakit tapi dia nggak berasa sakit.
dan nggak tahu apa yang dirasakan, itu repot. Obatnya kemana dia nyari? Ini kita maksudnya bukan apa-apa, tapi berusaha nyocokin penyakit kita ini sama apa ya. Jangan kalau itu semangat Pak. Sama contoh sholat nih, ibadah. Ada waktunya itu kita nggak perlu neken nafsu maksain. Dengar azan satu langsung berangkat semangat. Ada kalanya itu Pak. Apa ke kamar mandi 2 kali istirahat, bukan sakit, malu sama. Mulai ada tuh godaan-godaan setan datang tuh kan. Entah itu berbentuk istri kita, entah itu berbentuk bangsa jin, kan gitu kan. Tapi apa? Karena Allah sayang sama kita, akhirnya tetap kita didorong dan dimudahkan untuk ke masjid, walaupun sampainya di masjid ngos-ngosan. Pengertian ngos-ngosan apa? Perlu dengan pemaksaan. Ada kalanya semangat, ada kalanya ada kalanya rajin, ada kalanya itu namanya kita mukmin yang hatinya masih sering sakit-sakit. Kalau Nabi istiqomah Pak, sehat terus. Makanya Nabi itu fa'inal ainaya tanaman. Kalau mata aku tidur malam, dan fa'inal qalbi, kalau hatiku gak pernah tidur aja gak pernah tidur aja gak pernah. Berarti kan hati Nabi itu gak pernah lalai. Hati Nabi itu gak pernah lalai. Apalagi si mati. Lalai aja gak pernah. Kenapa pengertian bahwa hati itu gak pernah tidur? Artinya Nabi itu gak pernah lalai sedetik pun. Kok Nabi bisa gak lalai sama sekali? Karena Nabi itu zikirnya fikul ahwali pada setiap keadaan. Nah berarti kita bisa nggak contoh Nabi seperti Nabi? Bisa, itu Nabi emang diciptakan buat kita contoh, bisa. Nah caranya biar hati kita ini selalu sehat, selalu sadar, selalu bangun, yaitu banyakin zikir kepada Allah. Nah mukmin itu hidup, kafir mati Pak. Bukan kafirnya orang yang mati, artinya mati. Berarti kalau hati mati itu Pak, yang seharusnya dia sebagai satu raja udah gak ada fungsinya, maka yang jadi raja itu adalah hawa nafsu. Makanya orang yang menjadikan nafsunya atau hawanya itu ya kesukaannya dari nafsu yang amarah itu Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Kan gitu lah tahu. Coba kamu lihat, ya, kamu yakini bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Loh kok kenapa bisa? Dia bisa jadi presiden, bisa jadi raja tuh hawa nafsu. Karena hatinya mati. Makanya dibilang kafir itu mati, hatinya yang mati. Udah gak berfungsi hati, orang mati Pak, gimana dia mau ngontrol, gimana dia mau nyuruh. Maka hidupnya sesuai dorongan nafsu. Nafsu yang mana nih? Nafsu yang paling rendah, yang amarah bisu, yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah hawanya udah tinggal melaksanakan. Makanya siapapun yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu hatinya mati Pak. Mau dia mukmin, mau dia kafir, itu mati hatinya. Artinya dia akan berbuat sesuai arahan nafsu. Hawanya itu akan melakukan sesuai arahan nafsu. Nafsu arahnya kemana? Ya kalau nafsu amarah pasti arahnya kepada keburukan. Wal wahidu hayyun. Orang yang bertauhid Pak, yang mengesahkan Allah itu hayyun. Wal musyriku mautun. Begitu orang musyrik itu mati Pak. Mudah-mudahan
kalau kita mukmin hidup. Cuma kembali lagi tadi di hati kita sakit-sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau sakit badan apa? Gampang. Sakit badan itu kalau lah sembuh, Allah izin sembuh ya sembuh. Kalau nggak sembuh ya mati. Badan kalau ini hidup semuanya Pak sampai sore terus. Badan apa paling berapa umur? Kalau hati terus. Maka dalam satu hadits qudsi yang dimuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, satu riwayat Allah berfirman dalam hadits qudsi itu, awwalu man mata min khalqi iblis. Makhluk pertama yang mati itu adalah iblis. Nah, mati di sini maksudnya bukan mati fisik, Pak. Mati hati. Nah, makanya di sini beliau terangkan yani asal dipamat kami maksiat. Maksudnya mati di sini artinya dia maksiat kepada aku, ya, kepada Allah, maka dia mati dengan melakukan maksiat tersebut. Nah, Pak, tadi kita bilang hati kita ini sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan? Itu disebabkan maksiat. Maksiat apa? Maksiat anggota tubuh kita. Mata, pikiran, khayalan, tangan, semua. Nah, kita lakuin maksiat fisik insya Allah Allah jauhin. Mata Pak, apa pikiran pada ini apa yang mana tahu. Itu maksiat Pak. Jadi jangan pikir karena tangan kita ini nggak melakukan maksiat, kaki kita ini nggak melangkah ke tempat maksiat. Nah, telinga kita ini maksiat, mata kita ini sering maksiat, apalagi mata, mulut kita sering banget maksiat. Kita tuh selamatnya kalau lagi sembahyang sama ngaji Pak, nggak bakal ngomongin orang. Bener nggak? Tapi kalau lagi nongkrong di warung Kang Udin, itu Pak kita nahan sekuatnya pasti ada lencengnya sedikit Pak. Tapi bagusnya di situ ada TV Pak, ada TV untuk mengingatkan kita kalau lagi pada ngobrol kita nggak ngobrolin orang. Paling yang kita diskusikan, yang kita obrolin ya kejelekan Yahudi Pak. Aman kira-kira. Warung itu termasuk warung yang aman. Nama warungnya apa? Jadi maksiat itu yang bikin hati mati. Itu yang bikin hati kita sakit-sakitan kan. Nah, ntar dengki, cuma pikiran, pertama mata. Haza akhir zaman. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir buat kita semuanya. Ini akhir zaman Pak, abang-abang itu. Qad zahara su'un nifaq. Ini kan udah ratusan tahun sebelumnya Pak. Beliau bilang ini akhir zaman. Qad zahara su'un nifaq. Pasar kemunafikan itu sudah rata. Di mana-mana banyak pasar munafik. Di mana? Yang kagak ada tuh Pak di kita Pak di Masjid Subur Salam, di masjid. Keluar aja Pak, banyak banget kemunafikan, benar enggak? Jadi konsol sukun nifaq, pasar kemunafikan itu ada di mana-mana. Wasukul kadhib, pasar bohong itu ada di mana-mana. Maka pesannya la taqudu ma'al munafiqin al-kadzibin ad-dajjalin. Kalau beliau sudah mengisyaratkan sekarang ini akhir zaman, pasar kemunafikan dan pasar bohong itu udah di mana-mana. Kalau kayak kita ini di koperasi itu ada 10 sampai 20 warung. Berarti kan banyak. Banyak.
pasar tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, akhir zaman itu di dunia Pak bicaranya di dunia itu pasar kemunafikan, pasar kebohongan itu udah banyak, udah hampir rata di mana-mana itu pasti ada pasar kemunafikan dan pasar dusta. Maka pesannya jangan sekali-kali kamu duduk bergaul dengan orang-orang munafik, orang bohong yang enggak antek-antek dan mari Pak, zaman sekarang Pak jangan sampai salah milih teman. Kita berteman sama orang munafik jadi munafik kita. Berteman sama orang bohong jadi tukang bohong kita. Benar nggak? Pak ini bukan ngantuk apa paham sih Pak? Aduh udah dikasih teh mau kue. Gak ada yang jual teh manis Pak. Mau bayarin Pak. Bang Wani berangkat umroh Bang Wani ya mudah-mudahan Subur Salam ini masjid percontohan dari masjid percontohan semuanya takmir itu berangkat umroh apa karena kalau gaji gede kita kalau bisa masih seharusnya gajinya gede Pak, imamnya, muazzinnya, pengurusnya semuanya itu gajinya harus gede. Nah, iya masalah apa PT UMR berapa? Woi, 4 juta. Masa gaji yang tampil rumah cenggo? Jangan. Oh iya Pak, kenapa harus dimakmuri? Karena biar mereka ikhlas, mereka semangat. Itu nggak ngurangin keikhlasan. Orang mau disuruh kerja bakti, gak ada orang. Benar gak? Mereka begitu Pak. Kenapa saya bilang kayak gitu Pak? Ini sedikit keluar Pak. Orang yang ngurus zakat aja itu agama Allah yang langsung bilang dia dapat jatahnya ya. Saya kaya Pak. Saya kaya. Nggak bukorong, nggak miskin, nggak apa. Cuman saya ngurus zakat. Dengan Mas Erwin misalkan gitu. Sama-sama orang kaya. Itu Allah langsung tunjuk dia dapat. Makanya 8 golongan yang boleh menerima zakat itu salah satunya apa? Wal amilina 'alaiha, yang bekerja di dalamnya. Yang bekerja di dalamnya bukan orang susah Pak, ambil kaya, harus dapat. Nah ini dari sini saya pahami bahwa jangan karena kerjanya untuk agama, untuk rumah Allah dibayar lah, kalau berbayar lah harus lebih sayang kepada yang mentakdir dibanding orang lain. Besok naikin 2 kali lipat. Ustaz duitnya kagak ada. Ya mudah-mudahan rezekinya kurang. Makanya kalau itu tanya dulu, Ustaz Anwar, ini bukannya kita tuh punya batas Pak. Nabi itu Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah dan keluarganya itu nggak boleh terima zakat dan terima sedekah? Tapi Allah jatahin dia. Allah jatahin dari rampasan perang. Walillahi khumusu. Apa namanya? Itu dapat 5% Pak. Dapat. Ya, karena kan hidup Pak. Bicara nanti zuhur, bicara hati Pak. Jadi jangan mentang-mentang ini gratis diusir. Nah ini kalau UMR 4 juta berarti 8 juta. Bunganya 15 juta Nah ini masukan Pak, masukan buat seluruh masjid. Buat seluruh masjid. Masih buang mulu. Tapi yang tampil itu belum umroh. Oh, wah, jadi Allah langsung. Makanya umrohin dulu, umrohin. Siapa yang berani umroh umrohin? Pakai duit masih Pak. Pakai. Ya kan dia yang takmir. Emang masih buat apaan?
bantuin, mau bagiin kue, mau matiin lampu, woi, mau? Gak ada kan? Pasti mengurus. Gitu Pak. Makanya imam-imam di luar mereka makan gitu Pak, ikhlas. Baca Quran juga Pak. Bismillah, ikhlas dari pikiran lain. Imam kita banyak imam itu begitu. Dia imam kita. Kalau percaya Pak, saya ngomong ini enak itu enggak. Tanya aja Pak imam-imam luar negeri soal Pak. Muazzinnya, imamnya itu semuanya Pak dijamin. Ya orang pembagi zakat aja diwajibin sama Allah dapat wajib. Zakat Pak kerja. Maka di termasuk yang boleh menerima zakat. Paham kan Pak? Jangan salah paham. Mudah-mudahan masjid makin makmur. Ya, dengan begitu bisa juga memakmurkan yang memakmurkan masjid. Berangkatin kasihan. Sebenarnya satu aja bisa. Ketika seseorang itu mencintai terhadap pujian, setelah dipuji oleh seseorang, kemudian dia benci terhadap celaan. Apakah itu termasuk hawa nafsu atau bukan? Atau hawa nafsu itu? Jadi suka puji benci celaan itu manusiawi Pak. Sifat asli kita tuh itu. Asli itu Pak. Suka dipuji, benci dihina. Kalau model kita nih Pak, dari mulai yang duduk di depan Bapak atau Musyabul Jalil itu sama Pak. Suka kalau dipuji, gedeg kalau dicelik. Saya masih kayak gitu Pak. Makanya jangan ada puji-puji saya Pak. Belajar begitu, jangan ada yang nyala-nyala saya, jangan ada yang puji-puji, kita diam aja biasa aja. Gitu. Dan ini manusiawi sekali. Cuman ada satu perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. La yasurruka mar'un wa la yasurruka qalbun. Kalau kita sudah memiliki hati yang sedang tidak berpengaruh pujian dan hinaan makhluk, pujian dan hinaan makhluk, ini baru hati kita bisa dipastikan itu milik Allah dan yang ada di hati kita itu ada Allah. Nggak ada makhluk. Jadi dipuji orang bisa santai ya, nggak kebahagiaan. Dihina orang juga kan biasa aja. Kalau itu udah kita bisa hadapin biasa Pak, berarti mantap udah hati kita. Nah apa ini hawa nafsu? Ya iya, nafsu kita tuh kepengennya dipuji, walaupun kita kagak ngelakuin parahnya. Nah jadi ada tingkatannya Pak. Nafsu kita itu kepengennya dipuji terhadap apa yang kita lakukan. Itu masih cakep Pak, masih cakep. Tapi gitu kan. Tapi ada yang masih cakep, walaupun bukan baik ya, masih cakep. Tapi ada yang udah hancur banget, udah kagak ngelakuin, pengen dipuji. Ayo. Ya. Jadi itu manusiawi sekali. Tapi harus kita kembali kepada sebuah keyakinan bahwa untuk siapa kita berbuat pertama, dan siapa yang mengizinkan kita melakukan. Kalau ini terus melekat di hati kita, maka pujian orang itu kalis banget. Seperti Bang Imam. Bang Imam ini bisa bangun ini ono, bisa ngecat rumahnya umum. Bisa punya kontrakan. Terus Bang Imam itu sadar bahwa tidak ada satu titik pun yang saya miliki kecuali dari Allah.
dan tidak ada saya lakukan ini kecuali hanya karena Allah. Itu Ustaz Hanafi muji dalam terlalu Pak. Lu mantap lu, lah gimana sih? Kita tuh baru akan senang dipuji kalau kita merasa perbuatan itu kita yang lakukan. Tapi kalau saat kita berasa bahwa perbuatan ini itu hanya Allah yang izinin, hanya kekuatan dan dayamu, maka kita akan malu ngakuin. Nah saat kita merasa kalau ini bukan perbuatan dan pekerjaan kita, maka bukannya senang dipuji orang, malah kita minder. Dipuji orang apaan sih? Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Oh, makanya ada kan orang kalau kita puji suka kayak gitu kan ya. Ya Allah antum keren banget ini, Masya Allah. Dia udah ketakutan kan? Kayak udah ketakutan. Itu orang yang punya prinsip bahwa saya bisa begini nih Pak. Itu dari Allah Pak. Bukan karena saya sekolah di luar, bukan. Itu dari Allah. Allah yang ngasih semuanya. Maka saat dapat pujian itu dia tolak. Dia tolak. Ya, bukan dari saya kok saya ngaku. Alhamdulillah. Pasti dia begini Pak. Tapi kalau yang ngerasa ini boleh kuat, kalau dipuji gendeng. Maka sesuatu yang kita anggap ini perbuatan kita dan kemudian kita harapkan ada harapan pujian orang, nggak puji enak Pak kita. Jangan kan nama orang lain di rumah aja suka enak kita mau bini, lu kagak disyukurin juga. Oh iya, kita udah capek-capek Pak bikin gantungan, mencong, apaan ini. Lu kagak ada syukurnya, lu udah capek-capek kan? Saat dipuji, ya Allah laki gua suami gua, ya siapa dulu dong? Ini tipikal kalau yang dipuji demen, kalau dikritik enak. Maka hati kita masih sakit. Paham ya Pak? Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terakhir, ya semakin kuat, ya bahwa suara kita harus terus kencang untuk perjuangan Gaza, perjuangan Baitul Maqdis, yang pernah berhenti. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai pejuang Gaza. Amin. Juga doa kita buat Suriah, doa kita buat Yordan, doa kita buat Palestina, doa kita buat Syam. Mudah-mudahan Allah merdekakan mereka. Karena Syam ini adalah pusat kebangkitan kita. Maka saya merinding juga saat melihat video beberapa mujahidin ya, posisi yang melawan kezaliman dasar itu mereka takbir dan mengucapkan syukur kepada Allah serta sujud kepada Allah terhadap kemenangan yang memberikan itu di Masjid Umawi di Damaskus. Masjid Umawi itu gede, paling gede Masjid Umawi di Damaskus. Nah nanti di Aleponya itu ada masjid yang berkubah, yang bukan kubah, yang punya menara warna putih. Dari situlah